Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelas 9B nih, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sebentar ya, saya izin untuk sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, baik. Sudah, Bu. Ya, kembali kita belajar bahasa Indonesia. Meskipun sudah siang, semangatnya harus tetap semangat pagi. Jadi kalau saya katakan semangat, kalian jawabnya apa? Semangat pagi, pagi luar biasa. Baik. Coba ya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, sekarang karena di sini kelas 9B, kalau 9B kalian katakan hebat ya. 9B Hebat. Lagi belum kompak. 9B Hebat. Baik. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, sekarang semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir ya, ada 11 orang semua ya. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, semoga semua selalu sehat dan bersemangat ya, meskipun kita masih belajar daring. Ya, baik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengidentifikasi dan menyimpulkan teks pidato persuasif. Masih ingat tidak pelajaran yang sebelumnya? Coba, siapa yang bisa mengungkapkan kembali nih, apa itu pidato persuasif? Ya, Bu. Siapa? Sudirman, ayo. Pidato persuasif adalah pidato yang isinya mengajak. Benar, Bu? Nah, tadi Anda sudah mendengar ya, menyampaikan bahwa pidato persuasif ini adalah pidato yang sifatnya mengajak. Setuju? Betul tidak dengan yang disampaikan Sudirman? Berbeda dengan saya, Bu. Boleh, Metra. Bagaimana Metra nih pendapatnya tentang pidato persuasif? Menurut saya, pidato persuasif menyampaikan satu permasalahan pada masyarakat banyak, sekaligus menyampaikan solusinya sesuai dengan kalimat ajakan-ajakan yang kita gunakan. Ya, betul sekali ya. Jadi pidato persuasif ini adalah pidato yang sifatnya mengajak. Jadi intinya menginginkan audiensi melakukan hal yang dikehendaki oleh pembicara. Baik, karena pertemuan sebelumnya sudah belajar mengidentifikasi dan menyimpulkan, hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Ada 5 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai melalui pembelajaran ini, yaitu menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif, kemudian menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif, dan menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan. Ya, sekarang melalui model pembelajaran problem-based learning ini, peserta didik Ananda dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato dengan benar dan penuh percaya diri. Ya, jadi harus percaya diri dan semangat dalam belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Mengawali kegiatan hari ini, kalian simak dulu video berikut ya. Again, I want to remind you guys to subscribe to my channel. Subscribe, like. Kalau kalian mau video lagi, komen kira-kira aku harus bikin video apa. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan juga komen. Like, share, dan subscribe. Di zaman generasi Z seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh masyarakat. Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka.
memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu cepat dan tidak terbatas. Media sosial sendiri kini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Remaja merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling tinggi di Indonesia. Rata-rata para remaja ini banyak mengakses media sosial berjenis seperti Facebook, Instagram, Line, dan YouTube. Lalu, apa saja sebenarnya yang menyebabkan para remaja ini tertarik menggunakan media sosial? Kehadiran media sosial itu memberikan kemudahan para remaja untuk berinteraksi, mencari teman, melakukan eksplorasi berbagai informasi. Masa remaja mereka punya rasa ingin tahu yang luar biasa sehingga media sosial menjadi salah satu wahana mereka untuk bisa berekspresi dan mencari informasi dan sekaligus mencari sebanyak-banyaknya teman. Namun, harus diperhatikan, seiring dengan kemudahan akses dan manfaat tersebut, media sosial juga dibayangi dengan dampak lainnya bagi para pengguna media sosial. Yang pertama akan menimbulkan kecanduan. Kecanduan di sini adalah remaja lupa akan waktu. Dan itu akan menimbulkan salah satu gejala-gejala yang mengkhawatirkan seperti phantom vibration syndrome. Jadi selalu ngecek semuanya untuk melihat ada notifikasi atau enggak, padahal sama sekali nggak ada notifikasi. Yang kedua juga gejala fear of missing out atau dia selalu khawatir ketinggalan informasi. Dan lebih lanjut, sebenarnya ketika sudah menggunakan media sosial itu akan bisa mengganggu konsentrasi, termasuk konsentrasi untuk belajar dan melakukan aktivitas yang lain. Dan dia akan lebih suka berinteraksi secara online dibandingkan offline. Jadi lebih membuat orang menjadi lebih terisolasi di dunia online. Lalu, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan bagi para orang tua untuk menghindari dampak negatif media sosial bagi anak remajanya? Bagi orang tua yang memiliki anak remaja yang sudah menggunakan media sosial, tentu melarang remaja itu sulit ya, dan dikatakan tidak bisa. Sehingga memang orang tua harus mampu mendampingi, mengawasi, dan memberikan edukasi kepada anak remaja. Diberikan informasi bahwa ada dampak negatif kalau kita berlebihan menggunakan media sosial. Kalau perlu, orang tua juga memiliki akun media sosial sehingga dia bisa menyelami apa sih informasi yang sedang tren bagi remaja, sehingga ketika orang tua ingin memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada remaja itu akan jauh lebih nyaman karena komunikasinya terbangun, interaksinya dengan temannya. Remaja memiliki sifat ingin tahu, tinggal bagaimana orang tua dapat mengarahkan dan memantau penggunaan media sosial bagi anak remajanya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share tayangan kami lainnya di YouTube IPB TV. Iya. Sudah selesai menyimak ya? Apa tadi yang disampaikan dalam video yang baru saja kalian simak nih? Dampak media sosial tuh. Bagaimana Sudirman? Dampak media sosial tuh bagi remaja. Sosial. Nah, siapa nih di antara kalian yang seperti remaja-remaja dalam video? Suka main medsos nih? Semua suka main medsos? Semua kayaknya, Bu. Syam punya akun apa, Syam? Bu. Ya. Akun oposit, nah. Akun oposit. Kamu main politik. Ya, jadi di sini saya yakin ya semua kalau remaja itu senangnya bermain media sosial sampai kecanduan gitu kata dari video tadi. Nah, sekarang di antara kalian ada tidak nih yang sampai seharian tuh senangnya rebahan terus nonton YouTube, terus apa lagi? Main Instagram. Metra, iya TikTok, Metra main TikTok Metra. Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang. Suka joget-joget dia, Bu, main TikTok, Bu. Sama Banyak Siti video tidak TikToknya, jogetnya. Suka nonton Bu. aja, Bu. Aku suka, Ya tuh, Bu. saya gitu. sukanya nonton ceramah, Bu. Ceramah apa nih? Mama Dede. Dede, Bu. Ya baik, jadi itu tadi ada video mengenai media sosial dan itu memang sangat erat kaitannya dengan kalian ya. Karena kalau anak remaja itu pasti senangnya ada di dunia maya. Apalagi sekarang sedang daring ya. Karena sedang daring jadi semuanya kita itu berinteraksi di
dunia maya melalui internet. Nah, sekarang kaitannya dengan menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari maaf. Nah, saya mau pindah slide dulu ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran teks pidato ini, di sini saya sudah menyiapkan sebuah teks pidato untuk kalian baca. Ini temanya masih sama dengan video di awal tadi ya. Jadi masih berhubungan. Baik, sekarang siapa yang mau membacakan pidato ini? Saya, Bu. Saya, Boleh. Bu. Siapa tadi yang bersuara? Saya, Bu. Sudirman, Saya, Bu. silakan Sudirman. Ini tertutup ini, Bu. Bapak Biar kepala saya sekolah. aja, Bu. Oh, Siapa? Sudah, Sudirman? Tapi Dia saya nggak duluan. kelihatan katanya, Bu. Tapi saya duluan, Bu. Sudah kelihatan belum? Yaudah Sudirman dulu, nanti Andri giliran. Ya, Sudirman boleh. Baik, bisa saya mulai, Bu? Boleh Sudirman, silakan. Bapak kepala sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan upacara bendera dalam keadaan sehat. Pagi ini saya ingin mengangkat fenomena yang telah menjadi dunia ananda, dunia siswa SMP Negeri 1 Bandung, yaitu fenomena media sosial. Pada era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Tidak dapat dimungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan pendidikan, sosial, dan lainnya. Kehadiran media sosial pun mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama remaja. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tidak bisa hidup tanpa media sosial. Padahal dalam masa perkembangannya, anak remaja sedang berusaha mencari identitas dengan bergaul di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Ya, selanjutnya berarti Andri, tadi Andri juga sudah mau membacakan. Terima kasih Sudirman, silakan Andri. Maaf Andri. Ya, Bu. Keluar dulu. Ya, ini Andri, silakan. Anak-anakku yang saya sayangi, saya yakin saat ini semua siswa memiliki akun media sosial. Baik itu WhatsApp, Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Media sosial saat ini menjadi wadah bagi Ananda untuk menunjukkan eksistensi diri. Setiap hari Ananda mengakses media sosial, melihat unggahan teman, saling memberi komentar, sampai mengunggah konten maupun status. Semua itu dilakukan dengan tujuan eksistensi diri. Ada perasaan bangga bila konten yang kalian unggah banyak yang menyukai atau pengikut di media sosial terus bertambah. Semua itu menjadi hal yang wajar apabila konten yang kalian unggah maupun akses merupakan konten-konten yang positif. Hanya saja, fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Banyak kasus ditemukan pada anak usia remaja yang mengakses situs maupun konten yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, perundungan, sampai pada konten dewasa. Ya, satu lagi, siapa yang mau membacakan selain Andri? Saya, Bu. Boleh, Metra. Anak-anakku yang saya banggakan, media sosial tidak selalu memberi dampak buruk pada anak-anak jika digunakan secara bijak. Media sosial justru akan memberikan banyak keuntungan. Misalnya sebagai sarana komunikasi dengan teman, media sosial pun dapat meningkatkan kreativitas. Contohnya dalam membuat tugas sekolah. Media sosial mempermudah kita bersosialisasi, tidak hanya dengan teman sekolah, tetapi juga dengan teman-teman di seluruh dunia. Media sosial juga membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi kegiatan manusia. Meskipun demikian, media sosial juga bisa membawa kita kepada dampak buruk jika tidak digunakan secara bijak. Risiko bertemu dengan orang asing di media sosial yang membuat kalian merasa takut atau tidak nyaman. Tidak nyaman
Ananda pun dapat melihat tayang-tayangan yang tidak sesuai dengan umur atau sesuai dengan anak remaja. Selain itu, maraknya perundungan di media sosial berdampak pada psikologis remaja. Ya, baik. Terima kasih Sudirman, Andri, dan Metra yang sudah membacakan pidato ini. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan, memaparkan hal-hal penting apa saja yang sudah disampaikan dari pidato tersebut? Saya, Bu. Boleh, Metra. Dari pidato bisa kita ambil yang pertama, media sosial membawa dampak positif, diantaranya bisa membawa kalau membuka hal-hal yang berhubungan dengan materi, pelajaran, pengetahuan. Sedangkan yang kedua membawa dampak negatif. Bisa kita terjadi perundungan, penculikan, dan hal-hal yang menakutkan. Sekian, Bu. Ya, itu tadi kata Metra, media sosial itu dampaknya positif untuk belajar, bisa ya Metra ya. Tadi Ya, katanya Bu. Metra itu kalau pakai TikTok buat belajar gitu ya Metra ya. Iya, Bu. Ya, kemudian tapi bisa juga berdampak negatif. Nah, karena di dalamnya itu banyak perundungan dan bisa sampai pada penculikan begitu. Jadi kejahatan di media sosial. Baik, ada lagi yang mau berpendapat selain Metra? Saya, Bu. Boleh, Andri. Dampak positif itu dalam kehidupan sosial, Bu. Gimana? Kita Bagaimana? bisa mendapatkan banyak teman baru, Bu. Iya betul. Terus apalagi? Tapi kalau negatifnya, teman baru kita itu kita tidak tahu identitas ataupun latar belakangnya, Bu. Bisa jadi kita nanti berteman dengan orang yang salah. Iya. Itu Betul ya. Jadi Bu. misalnya nih kalian yang berkenalan nih di media sosial itu berarti harus hati-hati. Iya, karena ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berawal dari perkenalan di media sosial. Baik, nah sekarang saya minta tanggapan kalian nih. Menurut kalian apakah teks pidatonya itu sudah lengkap? Belum, Bu. Apa yang belum nih Metra? Kalimat ajakannya belum ada. Kalimat ajakannya sebentar sekarang. Pidato persuasif itu harus ada kalimat ajakan tidak? Iya. Harus ya, karena tadi sudah dipaparkan di awal ya oleh Sudirman dan Metra kalau teks pidato persuasif ini tujuannya untuk apa tadi? Mengajak atau membujuk orang supaya atau sesuai dengan membujuk. pendapat kita. Iya, betul. Tadi sudah ada belum? Belum. Nah, belum ada. Berarti sekarang kalian bisa lihat dalam LKPD yang sudah saya bagikan ya. Nah, di sana kalian baca kembali teks pidato ini, kemudian telaah cari dilihat dari struktur dan ciri kebahasaannya. Kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan mana bagian teks pidato persuasif yang belum lengkap ya. Silakan langsung kita pindah dulu ke ini. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing kan? Kelompoknya Bu. masih yang kemarin ya? Masih Iya, yang Bu. kemarin, betul. Kelompok 1 siapa? Andri, Junior, dan Siti ya. Bu. Ibu. Ya, ayo langsung masuk. Ada Nur satu lagi, Bu. Nur sudah masuk, Nur? Sudah, Bu. Maaf Ya, terlambat, Nur. Bu. Ya, Nur, ayo masuk ke kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Metra, Sudirman. Yiliza, Dan Syam ya. Kelompok 3. Saya, Bu. Ya, Sakirman, Ria, dan Siane. Baik. Nah, silakan kalian cari dulu sumber atau referensi tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Sebelumnya kan sudah dipelajari ya, karena saya sudah memberikan bahan ajar mengenai pidato persuasif. Mudah-mudahan sudah kalian pelajari sehingga belajar hari ini tentu mudah ya. Baik kalian pun boleh menggunakan referensi lain. Misalnya ada buku-buku mengenai pidato atau teks-teks, itu nanti kalian cari struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Sudah bergabung belum di sini?
Sudah mulai dikerjakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan ya. Barangkali ada yang belum jelas mengenai tugas kita hari ini. Ini saya berikan linknya, tautannya saya kirimkan juga. Nanti kalian masuk ke kelompok masing-masing ya. Iya, Bu. Ya, ini kelompok 1 sudah mulai mengerjakan. Bagus. Kelompok 2 sudah belum? Ayo, kelompok 2 masih kosong nih. Iya, Bu. Bentar, Bu. Kelompok 3 juga, baru kelompok 1. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan bagian yang pertama ini, kita diskusi dulu ya. Ya. Kelompok 1 sudah mulai mengerjakan. Kita lihat di kelompok 2 masih kosong. Ayo kelompok 2. Wah, kelompok 3 sudah mulai mengerjakan nih. Bagus. Nanti seperti biasa ya, yang menyelesaikan lebih dulu berarti dia mendapat kesempatan untuk presentasi. Junior sudah mulai mengerjakan? Sedang asyik sepertinya ya. Bu, kita isi di bagian tabel 1 saja ya, Bu. Betul Siane, masih tabel 1 dulu ya. Jadi oke, sebelum Bu. mulai menelaah, kalian isi dulu tabel 1-nya supaya kalian Bu. sudah paham tentang konsep dari struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Iya, Bu. Ya, ini kelompok 3 sudah, kelompok 1
juga sudah nih. Baik. Kita diskusikan dulu ya. Berarti apa saja ya, baik. Apa saja tadi yang terdapat pada struktur dari teks pidato persuasif? Ada apa saja? Ada. Ini kelompok berapa nih yang bersuara nih? Siti Bu, Siti kelompok 1. Siti, boleh Siti. Ada pembuka, Bu. Pembuka, kemudian ada apa lagi? Ada pengenalan isu. Kemudian? Kemudian rangkaian argumen. Lalu? Pernyataan ajakan sama penutup, Bu. Baik, tepat sekali ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Beri jempol untuk kelompok 1 ya. Jadi dalam strukturnya ini ada pembuka, kemudian masuk ke pengenalan isu, rangkaian argumen, baru ke pernyataan ajakan sampai ke dalam penutup pidato. Sekarang siapa yang mau memaparkan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif? Kelompok 3, Bu. Boleh kelompok 3, Siane. Silakan Siane. Ya, ciri kebahasaan itu ada kata sapaan. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada kata teknis. Betul, Kemudian apalagi? ada kalimat ajakan. Dan terakhir ada konjungsi argumentatif. Iya, baik. Nah, betul sekali ya tadi yang disampaikan oleh Siane. Jadi ada kata sapaan, kata teknis, kemudian ada kalimat ajakan, dan ada penggunaan konjungsi argumentatif. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang masih belum paham nih mengenai struktur dan ciri kebahasaan di teks pidato persuasif? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Maaf. Nah, di sini silakan kalian lanjutkan pengerjaan LKPD. Kalian telaah struktur dan ciri kebahasaan berdasarkan teks pidato yang sudah kalian baca tadi. Kemudian nanti kalian bisa simpulkan mana bagian yang hilang dari pidato tadi. Nah, lanjutkan dengan melengkapi teks pidato tersebut. Siap semua? Ya, silakan lanjutkan ya. Siap, Bu. Kelompok 3 sudah mulai nih. Kelompok 1 masih berdiskusi. Sebentar, Bu. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ya. Baik, Bu. Sakirman ini sedang asik mengerjakan, Sakirman? Sakirman dan saya satu kelompok, Bu. Kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3 Sakirman. Ya, Oh iya, sama pantas Syam ini. saja. Sudah Ya. mulai mengerjakan ya. Ya. Kalau Syam ini sedang apa nih, Syam? Lagi baca-baca ini dulu, Bu. Betul, bagus. Saya kira sedang bermain media sosial ya. Takut ketinggalan info, jadi buka-buka medsos.
Bagi kelompok yang sudah selesai, langsung mengacungkan tangannya ya, supaya bisa dipresentasikan kepada teman-temannya. Kita berbagi hasil kerja kalian. Karena bila sudah selesai, kita langsung ke, nah saatnya Ananda presentasi. Ada kesulitan tidak? Tidak ada ya sepertinya, karena semuanya sedang asyik untuk mengerjakan. Kelompok 2 ada yang bingung tidak? Kelompok 1 udah selesai, Bu. Sudah selesai kelompok 1? Wah, Andri mau presentasi, Bu. Ya, teman-teman, ternyata kelompok 1 sudah menyelesaikan LK ini. Baik, kelompok 1 silahkan untuk share screen, mau berbagi? Bu, tabel 3 juga ya, Bu? Iya. Belum, Bu, kalau tabel. Boleh nanti sekaligus saja ya, sampai selesai. Ini rata-rata sudah betul ya jawabannya, sambil saya cek ya. Ini kelompok 3 bingung, cari pernyataan ajakan. Kelompok 1 sudah sampai ke menelaah ciri kebahasaan. Kelompok 2, ayo kelompok 2. Yuk, Sudirman, Metra, Yuliza, Syamsu Marlin. Kelompok 1 sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah, kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap, Bu. Andri, Bu, mau presentasi. Baik, berarti kelompok 1 presentasi. Ya, teman-teman yang lain mohon perhatikan ya, nanti sambil dilihat juga pada LKPD kelompok masing-masing apakah sudah sesuai atau ada tanggapan atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ayo Nur, share screen Nur. Ya, Ibu dari kelompok kami ya, Bu. Boleh, silakan kelompok 1. Izin share screen ya, Bu. Ya, sudah terlihat ya, Bu? Ya. Nih. Silakan, Andri atau Siti. Andri dulu, Andri. Nanti gantian-gantian. Bagi tugas ya, supaya bagi yang lain. tugas saya memaparkan tentang struktur, Bu. Nanti boleh. Dari tabel berapa, Ibu? 1 ya? Dari tabel 1 dulu, iya. Sudah. Nah, jadi berdasarkan setelah kami cari-cari dari sumber tadi, kami menyimpulkan bahwasanya struktur pidato itu ada 3. Yang pertama ada pembuka, yaitu bagian yang berisi pembukaan berupa ucapan penghormatan ataupun rasa syukur. Kemudian yang kedua ada isi. Dalam isi itu nanti ada 3 hal yang tergambar dalamnya. Yang pertama pengenalan isu, yaitu tentang penyampaian masalah yang akan menjadi dasar tulisan ataupun pembicaraan.
Yang kedua, di dalam isi ada rangkaian argumen yang berisi tentang pendapat-pendapat yang diperkuat dengan fakta dan argumen-argumen yang ada. Kemudian yang ketiga, di dalam isi ada pernyataan ajakan. Disinilah inti dari sebuah pidato pidato persuasi. Yang di dalamnya dinyatakan dorongan pada pembaca untuk melakukan sesuatu ataupun hal yang diinginkan oleh sang orator. Kemudian struktur yang ketiga adalah penutup. Penutup pidato merupakan bagian akhir dari pidato. Biasanya di penutup ini ada berisi simpulan, harapan atau imbauan beserta permintaan maaf jikalau ada kesalahan dalam pengucapan. Dan terakhir ada ucapan terima kasih dan salam penutup. Itu struktur yang telah kami cantumkan. Selanjutnya ciri kebahasaan akan disampaikan oleh Siti. Ya, baik. Terima kasih. Saya bacakan ciri kebahasaannya ya, Bu, hasil kerja kelompok 1. Iya, betul, bagus. Yang pertama, menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Kalimat ajakan mengandung kata persuasif seperti harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, hindarilah, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan kata sapaan. Contohnya, Bapak, Ibu, hadirin, saudara-saudara. Dan yang ketiga, menggunakan kata teknis. Kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi berkaitan dengan apa yang dibahas. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penghubung argumentatif. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Itu ciri kebahasaannya, Bu. Iya, bagus sekali. Selanjutnya boleh langsung ke tabel berikutnya. Gantian ya, Bu. Boleh, mau siapa sekarang? Kelompok 1. Jun, Bu. Jun tadi nggak ada kerjanya, Bu. Jun, mana Jun? Jun tidak kerja, katanya sekarang harus presentasi sekarang, Jun. Ngantuk Belum dia, siap, Bu. Ngantuk. Ya udah Belum dibaca siap. saja. Belum siap katanya, mau siapa nih? Mau Nur Hayati saja yang presentasi. Iya Bu, saya saja. Boleh, silakan Nur, jelaskan kepada teman-teman. Ya teman-teman, berdasarkan pidato yang terlampir, struktur teks pidato persuasi tersebut, pembuka terdapat bukti di dalam paragraf pertama, yaitu Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ucapan puja-puji ya Bu. Alasannya bagian awal pidato berisi salam pembuka, salam penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian di bagian isi itu buktinya dalam teks pada era globalisasi ini teknologi semakin maju. Tidak dapat dimungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan pendidikan, sosial, dan lainnya. Alasannya karena bagian ini mengenalkan permasalahan yang akan dipaparkan dalam pidato, yaitu media sosial. Bagus. Kemudian isi selanjutnya yaitu ada di paragraf ketiga dan keempat. Saya yakin saat ini semua siswa memiliki akun media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, TikTok, atau YouTube. Media sosial saat ini menjadi wadah bagi Ananda untuk menunjukkan eksistensi diri dan sebagainya, Bu. Ini kepanjangan, jadi saya potong. Boleh. Kemudian selanjutnya, media sosial tidak selalu memberi dampak buruk kepada anak dan remaja. Jika digunakan secara bijak, media sosial justru akan memberikan banyak keuntungan, misalnya sebagai sarana komunikasi dengan teman dan keluarga. Alasannya karena bagian ini memaparkan fakta maupun pendapat mengenai dampak dari media sosial, Bu. Kemudian untuk berdasarkan teks tersebut tidak ada pernyataan ajakan, Bu. Tadi di dalam teksnya penutupnya juga tidak ada, Bu. Itu, Bu.
Iya, jadi sudah disimpulkan ya, berarti menurut kelompok 1, mana bagian yang tidak ada? Pernyataan ajakan Bu, di bagian isi tidak ada Bagian pernyataan isi, ajakan, tidak ada kemudian bagian penutupnya penutupnya belum tidak ada ada, Bu. Bu. Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dulu? Setuju tidak dengan pendapat tadi kelompok 1 kalau tidak ada bagian pernyataan ajakan dan penutup? Tidak ada jawaban berarti setuju semuanya ya. Sama Baik. Bu, setuju Oh Bu. sama, iya. Baik, silakan lanjutkan kelompok 1. Tabel 3. Jun, Ya. ayo Jun. Jun katanya baca yang Baca. tabel 3, presentasikan Baca, pada Jun. teman-teman. Tabel ketiga, ciri kebahasaan kata sapaan, bukti dalam teks, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan. Nah, kata teknisnya media sosial, konten, menggugah. Kalimat ajakan tidak ada di dalam teks pidato. Konjungsi argumentatif, hal ini bisa membuat Ananda merasa takut atau tidak nyaman karena tidak semua orang di media sosial itu baik. Itu, Bu. Betul sekali ya. Nah, di sini berarti silakan kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil telaah struktur dan ciri kebahasaannya. Andri Bu, ketuanya. Andri, katanya Andri simpulkan Andri. Ya Bu, jadi berdasarkan hasil diskusi kami tadi, kami menyimpulkan bahwasanya struktur teks pidato itu ada 3. Yang pertama ada pembukaan yang isinya berupa sapaan, salam, dan puji-pujian syukur. Kemudian isi itu isinya berupa ada pengenalan isu, kemudian ada argumen, dan selanjutnya ada pernyataan ajakan. Kemudian struktur yang ketiga ada penutup. Penutup nanti bisa simpulan, isinya, ataupun berupa kata maaf, ucapan terima kasih, dan salam. Kemudian ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama ada kata sapaan. Yang kedua ada kata teknis. Yang ketiga di dalam pidato persuasif ada kalimat ajakan. Dan yang keempat dalam teks pidato persuasif biasanya menggunakan konjungsi argumentatif. Itulah kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 1. Terima Jadi kasih. bagian mana yang tidak ada? Yang tidak ada di dalam teks pidato yang telah dilakukan, itu yang tidak ada adalah tidak adanya pernyataan ajakannya, kemudian tidak ada bagian struktur penutup. Betul ya, betul sekali ya yang sudah dipaparkan di kelompok 1. Nah, siapa yang bisa melengkapi teks pidato persuasif tadi? Kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau yang tidak ada itu bagian pernyataan ajakan dan penutup. Siapa yang bisa melengkapi? Kelompok 3 bisa melengkapi? Bisa, Bu. Boleh, silakan kelompok 3 langsung boleh dibacakan saja. Ya, melengkapi teks pidato persuasif, yaitu di sini anak-anakku, calon-calon pemimpin di masa depan. Media sosial bukanlah suatu hal yang harus kita hindari. Media sosial bukan pula hal yang harus kita agung-agungkan. Teknologi dan kehidupan harus berjalan beriringan pada era yang serba digital ini. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Hindari dampak negatifnya, raih dampak positifnya agar kalian menjadi pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri,
bernalar kritis dan kreatif. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga kita dapat meraih manfaat dari pidato ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh siswa SMP Negeri 21 Bandung. Terima kasih. Iya, betul sekali ya. Tadi Siane dari kelompok 3. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, hasil penyelidikan mereka mengenai menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, sekarang kalian sudah selesai presentasi. Nah, presentasinya sudah dibahas juga. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari mengenai struktur dan ciri kebahasaan? Tadi kelompok 2, tadi kelompok 2 kalau misalnya tadi ada yang belum diisi, masih bingung, silakan perbaiki dulu ya. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks pidatonya. Ya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Struktur teks pidato. Teks pidato persuasif. Ada apa saja? Satu. Ada Pembuka. Kemudian ada isi. Ada apa lagi? Dalam rangkaian argumen, pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Setelah isi ada apa lagi? Yang ketiga, penutup. Ya, betul sekali ya. Tadi berarti kalian semua hebat, sudah menyimak dengan baik dan mempelajari materi ini dengan baik. Betul ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Dalam isi itu ada pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Berikutnya dari ciri kebahasaannya. Apa yang menjadi ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif ini? Satu, kata sapaan. Hebat. Berikutnya, kata teknis. Ada apa lagi? Kalimat ajakan. Kalimat ajakan dan konjungsi argumentatif. Betul sekali ya. Sebetulnya masih ada lagi, tapi kita bahas dulu yang 4 ini. Ada kata sapaan, kata teknis, dan kalimat ajakan, juga konjungsi argumentatif dalam teks pidato persuasif. Baik, Anandaku, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi hari ini, silakan kalian bisa scan QR code yang ada di sana, atau nanti saya bagikan lewat WhatsApp ya. Linknya. Ini dikerjakan sekarang, Bu? Iya, sekarang dong. Sebentar kok, sedikit. Sudah? Silahkan, sudah masuk belum? Jangan lupa ini ya. Berikan identitas dulu, isi identitas dulu, baru kalian mengerjakan soalnya. Di sana ada 5 soal pilihan ganda. Berarti satu soal bernilai berapa poin? 20 poin. Baca dengan teliti kemudian dikerjakan. Sudah mulai mengerjakan ini? Sedang mengerjakan, Bu. Siap. Baik, Ananda sudah terlihat mengerjakan dan menyelesaikan evaluasi hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan materi menelaah struktur dan ciri kebahasaan?
Semua sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Ibu. Sudah paham? Baik Sudah, ya. Bu. Sudah paham nanti. Nah, sekarang ya. Silakan kalian boleh klik emotikonnya nih di Zoom untuk menggambarkan perasaan hari ini setelah belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Saya mau lihat ini bagaimana, apa ada yang masih bingung? Wah, Andri pakai emot cinta katanya. Jadi sudah cinta dengan bahasa Indonesia, Andri? Suka sekali, Bu, dengan pelajaran hari ini. Wah, Siti sudah tersenyum. Wah, senang Siti? Senang, Bu, jadi paham, Bu. Iya, Nur juga sudah tersenyum. Yang lain? Baik, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, kalian masih ragu, boleh hubungi saya ya langsung, jangan sampai kalian bingung sendiri. Jadi harus berani berpendapat. Ya, terima kasih kalian sudah bekerja, berkolaborasi hari ini, sudah menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Acungkan jempolnya dulu dong. Ya, semuanya hebat. Jadi 9B hebat ya. Ulangi lagi. Saya katakan lagi 9B Hebat. 9B Hebat. Baik ya. Tadi kita sudah belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Berarti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ada proyek yang harus kalian selesaikan ya. Jadi nanti kita akan masuk ke materi menuangkan gagasan ke dalam teks pidato persuasif. Ada proyek yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti kalian secara kolaborasi membuat video pidato dan mengunggahnya ke media sosial. Jadi supaya media sosial itu kalian gunakan untuk hal-hal yang positif seperti yang sudah disampaikan oleh Metra di awal pembelajaran kita tadi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang kegiatan berikutnya? Sudah paham Nanti ya? proyeknya kelompok atau individu, Bu? Kelompok nanti proyeknya kolaboratif, masih berkelompok. Jadi nanti dengan kelompok belajarnya sekarang pelajari kembali materi menuangkan gagasan dan pelajari juga materi hari ini, karena materi hari ini itu sangat berkaitan erat dengan materi berikutnya. Tanpa kalian paham struktur dan ciri kebahasaan, kalian tentu tidak akan dapat menulis teks pidato persuasif yang baik ya. Baik, pembelajaran hari ini saya tutup ya dengan ada pantun sedikit nih dari saya untuk kalian. Pergi berlayar di atas kapal, berlayar pergi ke Pulau Sumatera. Bijak menggunakan media sosial, ciri generasi juara. Ya, jadi saya harap hari ini itu tidak hanya kalian dapat ilmu mengenai menelaah struktur dan ciri kebahasaan, tapi kalian pun mendapatkan pesan yang menggugah hati kalian jika menggunakan media sosial itu harus bagaimana? Harus bijak. Harus bijak. Iya, boleh tidak seharian main medsos? Tidak, Bu. Tidak boleh. Jadi ingat tuh, Nur. Tuh ya, jadi kalian harus bisa merefleksi diri, kalian kurangi penggunaan media sosial, kalian gunakan untuk hal-hal yang positif karena kalian itu generasi juara. Baik, sekarang kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Iya, pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat, kasih, Ibu. Ibu. Dadah, Ibu. Ya, dadah semua. Dadah, Ibu.